Halo semua, selamat datang di Jelajah 21. Acara ini saya buat untuk Anda sekalian yang ingin menjelajah dunia, tapi terjebak di rumah saja. Seperti saya. Ya memang kita nggak bisa kemana-mana sekarang. Atau memang nggak ada duitnya. Seperti saya juga. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda menjelajah dunia, tapi tetap dari rumah saja. Gimana caranya? Nah, untuk menjelajah dunia ini, saya hanya menggunakan dua modal. Satu, Google Earth, seperti yang ada di samping saya saat ini. Dan dua, Google Maps. Dua-duanya gratis. Dua tools ini keren banget. Saya ingin beri nilai A+++++++ untuk yang buat tools ini. Terutama Google Maps. Tools ini hebat sekali. Saat ini hampir semua orang di dunia, saya rasa akan memakai Google Maps untuk berbagai keperluan. Nah, dengan dua tools ini, saya ingin mengajak Anda berpetualang keliling dunia. Inilah model menjelajah dunia abad 21. Petualangannya tidak kalah seru dibandingkan jika Anda pergi langsung ke tempat itu, atau malah mungkin lebih seru ya. Mengapa? Karena akan banyak sekali tempat-tempat yang mungkin kalian tidak bisa atau tidak sempat Anda kunjungi jika pergi ke sana langsung. Untuk tujuan pertama kali ini, saya ingin mengajak Anda ke Jepang. Oke, without further ado, without babi bu, mari kita berangkat. Nah, sebelum kita pergi ke Jepang, kita perlu menentukan dulu Jepangnya Jepang mana gitu. Karena luas ya Jepang itu ya. Dan bagaimana caranya? Jadi kali ini saya ingin mengajak Anda pergi ke ibu kotanya Jepang, ya, yaitu Tokyo. Nah, bagaimana caranya? Caranya banyak sekali cara untuk pergi ke Jepang ya. Salah satunya cara yang paling cepat itu kalau kita mau memakai Google Earth, Anda tinggal mengeklik mengetik di sini Tokyo, enter, search, udah Anda akan langsung pergi ke Jepang. Tapi ini cara yang nggak menarik ini. Saya akan mengajak Anda cara yang tidak biasa untuk pergi ke Jepang dengan Google Earth ini. Coba Anda tebak, ada banyak opsi untuk pergi ke Jepang. Salah satunya, mobil. Bener, mobil. Sayang sekali saya nggak bisa nyetir. Nggak mungkin. Apalagi, kapal. Bener, kapal. Kapal, keren. Tapi saya mabuk laut. Malu saya. Saya nggak bisa naik kapal. Mabuk bener saya naik kapal. Apalagi sebut yang lain lagi? Jalan kaki. Awesome. Ya, jalan kaki. Anda bisa cerita 7 keturunan bahwa Anda sudah pergi jalan kaki ke Jepang. Tapi sayang, baru tahun depan nyampe itu ya. Yang biasa aja kalau kita pergi ke Jepang, biasanya just simple naik apa? Naik pesawat. Benar, naik pesawat. Jadi, kali ini saya akan mengajak Anda naik pesawat dengan menggunakan Google Earth. Di Google Earth ada namanya Flight Simulator. Tapi sebelum saya mengajak Anda untuk naik pesawat dengan menggunakan Google Earth, pertama kali kita harus menentukan mau berangkat dari bandara mana. Ada banyak pilihan di sini, jadi kita bisa tinggal mencari. Jadi ada misalkan saja dari Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta, atau Ngurah Rai Denpasar Bali, atau Juanda Surabaya. Bandung juga ada, tapi bentar ya. Enaknya di depan saya ini ada Jogja. Kita naik ke dari Bandara Adi Sucipto. Oke ya, Bandara Adi Sucipto itu tempatnya kalau nggak salah di bawah Gunung Merapi. Gunung Merapi, gunung tertinggi di Jawa. Kalau saya ini gunung tertinggi nih ya. Nah ini Gunung Merapi. Oke, di lereng Gunung Merapi inilah kalau nggak salah ada Bandara Adi Sucipto. Saya sendiri juga baru pertama kali ke sana ya. Mana nih bandaranya ya? Saya cari dulu ya. Nah ini, ini ada gambar pesawat. Ini bener kan ya, Bandara Adi Sucipto kan ya? Nah benar sekali, Bandar Udara Internasional Adi Sucipto. Jadi pertama kita harus mencari dulu landasan pacunya mana ya. Landasan pacunya ini jalan raya ini ya. Nggak mungkin kita berangkat dari jalan raya. Kayaknya yang ini ya landasan pacunya ini ya. Runway-nya ini ya.
Oke. Oke, kita akan berangkat dari landasan pacu nomor berapa ini? 60 atau 09 ini ya. Entahlah. Jadi untuk berangkat dari sini, pertama kali saya akan memilih dulu pesawatnya. Jadi pertama kita pergi ke Tools. Di sini ada Enter Flight Simulator. Ada tinggal klik di sini. Nah, di sini ada dua pilihan pesawat. Pesawat pertama adalah pesawat tempur F-16. Keren. Jet fighter. Kedua adalah pesawat Kotre. Pesawat propeller SR-22. Jadi saya mumpung ini gratis ya. Jadi saya belum pernah naik pesawat tempur juga. Saya pilih pesawat jet tempur F-16. Udah, Anda tinggal klik start flight. Sudah mulailah simulatornya. Oke semua, ini kita udah sampai di landasannya, jadi sudah siap berangkat. Saya sendiri juga udah puluhan kali mencoba di sini selalu gagal ya. Jadi di sini tingkat kesulitannya itu ujungnya itu sebelum mencapai ujung itu kita harus sudah mencapai kecepatan 150 knot ke atas biar bisa pesawatnya ngangkat terbang. Jadi kalau sampai kehabisan landasan situ udah nggak bisa nabrak kita nanti. Bisa sih terbang cuma nabrak nanti. Oke langsung aja ya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya luruskan dulu. Buat Anda yang masih ragu apakah benar ini di Bandar Udara Adi Sucipto atau enggak, saya lihatkan tampak dari samping sebelah kiri kita adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi cukup cantik saudara dari pemandangan dari atas pesawat ini. Ya, keren ya Gunung Merapi dari sini ya. Cuman kalau kita kelamaan lihat dari samping, saya takut kehabisan landasannya. Harus kecepatannya dinaikkan. Mudah-mudahan kekejar terus. Gunung Merapi, aduh kok ngeliat samping lagi sih. Angkat, angkat. Udah mencapai 150 akhirnya naik juga kita. Sekarang kita masih dalam tren naik terus. Saya menunggu sampai sekitar ya ketinggian 5.000 kaki lah. Baru saya coba untuk luruskan. Oke, udah 5.000 kaki. Saya coba untuk luruskan pesawatnya. Nah, ini udah. Dari sini saya akan pergi ke arah timur laut ya, karena Jepang ada di timur laut kita. Nah, ini kurang lebih sudah mencapai timur laut. Pelan-pelan. Oke. Kita keep sekitar ya 10.000 kakian lah ya, biar nggak gampang terjun bebas. Kali-kali saya itu selalu menghujam ke tanah ya, terjun bebas gitu. Oke, kita udah cukup stabil di sini. Ini bisa lepas itu ya, sabuk pengaman ini ya. Sayang penumpangnya cuma saya seorang. Jadi sekarang kita masih ada di atas Pulau Jawa. Ini cukup membosankan juga ya. Saya setel lagu aja ya. Sekarang kita sudah berada di atas Laut Cina Selatan. Jadi sebentar lagi kita sudah akan memasuki perairan Laut Jepang. Biar gak bosan, saya ingin membacakan data statistik tentang Jepang. Pertama dari jumlah penduduk 100. Bosan ini ya. Jadi lebih bosan lagi baca angka ini ya. Oke, saya bacakan aja data statistik kira-kira ya. Kira-kira saja. Jumlah penduduk kira-kira separuhnya Indonesia. Separuh, lumayan ya separuh. Ternyata nggak sedikit-sedikit amat juga guys ya. Entah mungkin hampir best 10 ya seluruh dunia ya. Luas wilayah
kira-kira seperlimanya Indonesia. Jumlah penduduknya separuh, luas wilayahnya cuma seperlima. Berarti kira-kira lebih padat dibandingkan Indonesia ya untuk kepadatan penduduknya. Jumlah pulau kira-kira separuhnya Indonesia. GDP kira-kira 5 kalinya Indonesia. GDP-nya 5 kali guys. Wah, dengan jumlah penduduk yang cuma separuhnya GDP-nya 5 kali. Itu berarti itu ya guys, pendapatan per kepalanya kira-kira 10 kali Indonesia. Wow, berarti gaji mereka kira-kira lebih tinggi dari kita ya. Angka harapan hidup, waduh ini angka harapan hidup ini. Jadi angka harapan hidup itu angka sampai umur berapa Anda itu bisa berharap untuk hidup. Kira-kira 13 tahun panjang umur dari Indonesia. APBN kira-kira 12 kali Indonesia. Wow, dengan jumlah penduduk yang cuma separuh tapi APBN-nya bisa 12 kalinya Indonesia guys. Ya salah satu negara maju memang ya. Untuk apa ya APBN sebanyak itu ya. Kita lihat untuk misalkan bangun sekolah ya, jumlah sekolah kira-kira seperlima, cuman seperlima. Dengan anggaran sebanyak itu mereka hanya punya sekolah seperlima. Mungkin karena itu ya jumlah penduduknya yang anak-anak atau yang usia sekolah sedikit sekali ya sana ya, jadi nggak perlu terlalu banyak sekolah. Tapi keren juga ya kalau dengan anggaran segitu hanya dipakai untuk seperlima dari jumlah sekolah di Indonesia. Berarti kualitas apa ya, anggaran per sekolahnya itu lumayan gede ya. Aduh kok saya jadi ngomongnya serius gitu. Oke deh, ini sejak tadi pesawatnya saya naik turun ini karena hampir nyungsep ini ya, maaf ya kalau yang suka mabuk lihat screen seperti ini. Kita ntar lagi udah bisa ngeliat Okinawa mungkin ini ya. Oke guys, ini jadi di depan saya sekarang sudah tampak Okinawa. Okinawa ini semacam pulau terluar dari Jepang, bukan paling luar, tapi pulau yang agak jauh terpisah dibandingkan dengan kepulauan yang lainnya. Karena jauh terpisah itulah iklim suhunya juga mirip kayak iklim suhu di daerah tropis. Karena dia suasananya memang kayak negara tropis gitu, jadi wisatanya juga kayak wisata negara tropis kayak di Bali gitu. Jadi lebih utama wisatanya itu wisata pantai, wisata laut ya. Saya coba untuk terbang rendah biar kita bisa melihat lebih dekat lagi seperti apa wisata pantai yang dibilang indah Okinawa itu. Kita coba terbang rendah lagi. Tapi jangan sampai terlalu rendah ya, nyungsep nanti kalau nggak. Wow, keren ya. Pantainya biru gitu guys ya. Keren, keren. Biru ini pantainya. Wah, wah. Aduh, kita nggak boleh terlalu rendah. Terlalu rendah nanti jatuh kita nanti ini. Wah, keren ini, keren, keren. Pantainya. Ini kalau seandainya dibandingkan dengan Kuta, terus terang kok lebih bersih dengan pantai. Ini kita udah mau jatuh tadi nih. Maaf saya naik dulu ya. Ini saya coba tadi berputar lagi. Wah, pantainya ini, lautnya biru ini. Keren, 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 keren. Ini kita sekarang berjalan menyusuri pantai. Wah, hebat ini. Wah. Kita tadi berjalan menyusuri pantai naik pesawat tempur. Ini kayaknya saya semakin lama semakin jago nih nyetir pesawat ini ya. Nyetir mobil belum bisa, udah bisa nyetir pesawat ini. Dalam simulator tapi. Ya, itulah tadi Okinawa. Lumayan indah ya pantainya ya. Saya bisa apa ya, bisa merasakan orang Jepang mengapa menyukai banget dengan Okinawa. Saya seumur-umur juga belum pernah pergi ke sana. Keren, keren. Dan memang jarang sekali orang-orang Indonesia yang pergi wisata ke Jepang itu menyempatkan diri untuk pergi ke Okinawa ya. Umumnya kita itu kalau ke Jepang itu paling hanya di pulau utamanya, Pulau Honshu. Jadi jarang kita pergi ke Okinawa karena begitu kita pergi ke Okinawa untuk balik ke Honshu itu lumayan
lumayan cost-nya lumayan gede juga ya. Jauh soalnya itu dari Tokyo itu. Oke, kalau gitu kita sekarang langsung saja pergi ke Pulau Honshu. Pulau Honshu adalah pulau di mana Tokyo itu berada. Ya, di depan saya saat ini sudah sampai di Pulau Honshu. Saat ini di sebelah kiri saya ini atau di depan saya ini adalah daerah Shizuoka kalau nggak salah ya. Daerah Shizuoka ini adalah daerah yang mungkin ya lebih terkenal tempat di mana Gunung Fujiyama berada. Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang. Jadi bagi mereka yang berkunjung di sekitar Tokyo, saya anjurkan untuk menyempatkan diri pergi ke sana. Dan sepertinya kalau kita lihat di sebelah kanan kita ini ada gunung. Ini sepertinya Gunung Fuji, guys. Coba kita luruskan pesawat. Kita langsung menuju ke gunung itu ya. Ya, ini Gunung Fuji ini. Salah satu ciri Gunung Fuji adalah gunungnya itu tampak kelihatan simetris begitu. Lihat ini, kanan kirinya simetris kan ya. Itulah yang orang Jepang bilang keindahan dari Gunung Fuji. Salah satu keindahannya itu adalah mirip kayak kalau anak SD menggambar gunung. Jadi dia lurus kanan kiri gitu ya. Tampak jauh begitu, nggak tahu ya ini kalau. Ya ibarat bulan kalau tampak dari jauh kayak mulus gitu ya. Kalau kita dekatin ya benjol-benjol juga. Kita sudah semakin dekat dengan Gunung Fuji. Memang tampak cantik ya Gunung Fuji dari sini ya. Keren ya. Ini kita bisa nggak ya mendekat banget gitu loh. Mepet ke Gunung Fuji gitu ya. Seperti apa ya? Kok kelihatannya kalau dari jauh seperti merah kemerahan gitu ya. Kayak planet Mars gitu ya. Dari dekat seperti apa ini ya dia ya. Tapi awas kalau terlalu dekat takut nanti nabrak gunung. Beneran nabrak gunung ya. Wah keren-keren ini. Keren keren keren. Ini Gunung Fuji ini baru nih. Waduh, jarang banget loh orang bisa naik sampai ke puncaknya Gunung Fuji gini nih. Ini kita bisa lebih mendekat nggak lagi nggak ya ini? Kita bisa mendekat ini. Wah, keren keren keren. Awas tapi hati-hati jangan sampai nabrak gunung ini. Kalau nabrak gunung bahaya ini. Wah, mungkin itu kayak lerengnya itu kayak apa ya? Kayak ada bekas luka-luka begitu ya, luka-luka. Kayak ada cabikan. Waduh, keren ini. Wow. Wah, perhatikan tuh. Oh gitu ya dia lerengnya itu ya, merah batu gitu ya. Oh. Wah. Waduh, pengen putar balik saya. Saya putar lagi ya. Putar sekali lagi, guys. Putar ya. Oke, ini saya coba lagi berputar sekali lagi. Saya penasaran untuk mencoba melintas lewat atasnya apa? Puncaknya itu loh, kawahnya itu ya. Kawahnya seperti apa bentuknya saya juga penasaran juga. Tadi kita sudah melihat di lerengnya itu kayak ada kerak-kerak patahan-patahan batuan gitu ya. Bagaimana dengan isi kawah puncaknya itu loh kalau kita ngelihat dari atas begini ya. Tuh. Seperti apa ya? Jadi penasaran kan ya? Saya juga penasaran ini. Awas jangan sampai terlalu rendah nabrak gunung nanti ini kita. Oke, Anda bisa perhatikan betul baik-baik ya. Kita ngelihat dari bawah kelihatan nggak ya? Lihat dari atas kelihatan bawah nggak ya? Oke, kita bentar lagi masuk lewat di atas kawahnya. Awas, awas perhatikan dengan seksama kawahnya seperti apa itu. Keren keren. Wah, keren. Di mana-mana ada kerak bebatuan begitu ya. Itu gimana tuh ya kawahnya tuh ya? Tuh. Wow, gitu ya. Wah, keren keren tuh. Gitu ya. Oh, bagus sih tadi. Wah, itu tadi kawahnya Gunung Fuji, saudara. Udah jarang sekali tuh kalau orang wisata ke Gunung Fuji bisa melihat kawah Gunung Fuji dari atas lagi.
Aduh, bagus-bagus, keren. Saya ingin putar balik sekali lagi, cuman kelamaan nanti tujuan utama kita ke Tokyo ya, bukan ke Gunung Fuji kali ini ya. Maaf saudara-saudara buat Anda yang ingin ingin berputar kembali Gunung Fuji silakan coba sendiri. Kita langsung aja ke Tokyo sekarang. Kita sebentar lagi sudah akan memasuki wilayah Yokohama. Yokohama itu mungkin kalau di Jakarta kayak daerah Depok gitu ya. Jadi semacam kota penunjang Tokyo. Salah satu bangunan gedung tertinggi di Jepang itu ada di Yokohama, itu ada kelihatan di situ. Saya lupa namanya apa gedungnya itu. Setelah Yokohama, kita baru akan masuki wilayah Tokyo. Ini saya coba terbang rendah biar bisa menikmati keindahan kota di Yokohama dan Tokyo. Cuman kalau terlalu rendah kita nabrak cerobong asap itu ya. Ini cerobong asap tinggi banget ini ya. Oke. Kita kembali terbang rendah lagi. Tujuan kita kali ini adalah ke Haneda, Tokyo. Mana Haneda, Tokyo ya? Aduh, lupa saya guys. Coba kita cari-cari ada bandara nggak sekitar sini ya? Duh, ini kayaknya Tokyo Tower ini ya. Kita udah masuk Tokyo ini. Waduh, wah, Hanedanya udah lewat ini guys. Saya mendaratkan pesawat di mana enaknya ya? Kita coba cari, itu di tepi sungai itu ya coba ya. Mendaratkan pesawat bukan di bandara ini, tepi sungai. Bu, ini juga bukan mendarat, ini nabrak. Ush. Nah, ini tadi tempat kita nyungsep mungkin ya, ini sekitar sungai tadi ya. Kita nggak bisa mendaratkan pesawat tempur F-16 kita di bandara. Maaf ya guys, terpaksa saya mendarat saja di tepi jalan. Kenapa ada pesawat tempur mendarat di tepi sungai gini ya? Ini pasti penduduk Tokyo kan kaget ya kalau beneran ada pesawat tempur mendarat di sini ya. BTW ini kita di mana nih ya? Wah, kita di negeri orang ini. Waduh, tapi kita nggak tahu ini saya di mana ini. Aduh. Tapi wah ini kota Tokyo seperti ini guys ya. Apanya yang hebat juga nggak tahu. Tapi seperti kita berada di negeri orang gitu ya. Wah, tapi yang jelas hari ini saya pengen ke Akihabara. Tapi saya nggak tahu di mana sekarang. Saya telepon dulu helikopter langganan ya. Ya, halo. Halo? Yes, yes. Yo, tolong jemputan aku nang iki yo nang perapatan Tokyo iki, heeh. Yo, heeh. Cidek kali iki, jejere kali yo tatene yo. Heeh. Ya wis yo, suwun. Ya, tadi itu saya panggil helikopter ya. Kita tunggu helikopternya aja dulu. Hmm, nah itu, ada suara helikopter itu. Ya, oke guys. Jadi kita sambung saja besok. Saya kali ini akan langsung ke Akihabara naik helikopter. Bye bye.